Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayangnya yang telah kita rasakan bersama. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dipenuhi dengan cahaya Islam. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, mungkin ini adalah tema yang sering dibahas tentang masalah puasa atau dalam masalah puasa, yaitu apa hubungannya puasa dengan kesehatan. Iya. Ada yang mengatakan apakah ini hadis atau bukan hadis? Dikatakan sumu tasihhu, puasalah kalian agar kalian sehat. Meskipun sebenarnya kesehatan puasa ini adalah memang sudah dibuktikan dan diteliti oleh para peneliti, dan buktinya ya sudah kita rasakan bersama. Dan sebenarnya puasa ini ya tidak hanya untuk itu, akan tetapi memang mempunyai tujuan yang lebih utama, yang lebih penting, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini tujuan yang utama. Kan tapi memang mungkin bisa kita sedikit membahasnya ya, karena memang syariat-syariat Islam ini diberikan kepada Allah, kepada manusia, memang untuk kepentingan manusia. Ya. Kalau memang itu baik buat manusia, maka Allah SWT ya akan memberikannya, dan ini sebagai syariat yang ya tadi ya pasti ketika Allah SWT memberikan syariat kepada manusia pasti akan ada sisi-sisi positifnya, meskipun itu bukan menjadi tujuan yang utama, termasuk kesehatan ini. Jadi kalau kita misalnya ditanya tentang bagaimana atau apa tujuan puasa, tentu tujuannya bukan kesehatan, akan tetapi kesehatan ini adalah efek ya, efek yang akan bisa kita rasakan, apa yang bisa kita dapatkan ketika kita berpuasa ya, seperti itu. Ya, kalau mungkin biasanya banyak dibahas tentang kesehatan yang sifatnya fisik ya, fisik. Ini sudah maklum ya, sudah maklum, dan bahkan orang-orang non-muslim sekalipun mereka percaya atau meyakini bahwa salah satu terapi untuk kesehatan adalah dengan cara berpuasa. Ya kan, tetapi di dalam Islam tentu kesehatan ini tidak hanya terbatas pada kesehatan secara fisik saja. Yang lebih utama adalah kesehatan secara spiritual atau mental kita. Hibbai rahimakumullah, kesehatan fisik ini dimulai dari kesehatan mental atau spiritual. Jadi dia tidak dikatakan orang itu sehat secara fisiknya atau sehat secara sempurna ketika secara mental dia tidak sehat. Dan sehat secara mental dalam pandangan Islam adalah yang pertama, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman ini adalah landasan kesehatan mental yang pertama dalam Islam. Ketika orang tidak beriman, bagaimana? Iya, itu dikatakan rusak, ya rusak hatinya atau rusak mentalnya. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan fitrah. Ya, fitrah manusia adalah beriman atau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam melaksanakan ibadah puasa ini kita mendapatkan hal-hal yang akan sangat banyak membuat keimanan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Ya, misalnya ya, kalau kita lihat bahwa pertama kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Yang diperintahkan puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Ya. Kita semua umat Islam dipanggil oleh Allah dengan kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apapun kondisi keimanan kita, apakah keimanannya
seorang itu bagus atau tengah-tengah atau bahkan keimanannya yang sangat tipis sekalipun dipanggil agar keimanan ini akan menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, menjadi lebih sehat. Ya, orang yang bagus keimanannya ya akan memiliki kesehatan yang lebih prima. Jadi kenapa sebenarnya kekuatan fisik kita, kekuatan badan kita ini sebenarnya bukan hal yang istimewa. Sekuat apapun manusia itu sebenarnya tidak istimewa. Kenapa? Karena di atas kekuatan fisik kita adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kehancuran suatu kaum, meskipun mereka itu adalah orang yang kuat-kuat secara fisik, itu sangat mudah saja. Bahkan dalam jumlah yang besar, pasukan dalam jumlah yang besar bisa dikalahkan dengan pasukan yang jumlahnya kecil. Ini bisa terjadi ketika kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kekuatan fisik kita ini adalah bukan sesuatu yang istimewa, meskipun kita juga harus tetap mengusahakannya. Ya, yang pertama adalah tadi kesehatan mental kita, kesehatan hati kita, agar hati kita ini menjadi dasar yang kuat untuk kesehatan yang lain secara fisik. Ya, ketika orang berpuasa, dia meyakini bahwa puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kalau dilakukan akan mempunyai dampak yang positif. Apakah dampak yang positif itu secara mental fisik ataukah secara fisik? Jadi ini kesehatan yang sangat mendasar sekali. Betapa banyak orang yang kelihatannya fisiknya bagus, fisiknya sehat, dia makannya yang bergizi, akan tetapi ketika ada hal yang sifatnya mental, dia terkena masalah yang sifatnya mental, dia tiba-tiba tumbang. Ya, kenapa? Karena tidak kuat. Umat Islam, umat yang mempunyai keyakinan yang sangat kuat, sehingga orang-orang non-muslim ini mengenal umat Islam adalah orang-orang yang kuat. Tidak dilihat dari fisiknya, tidak dilihat dari fasilitasnya, tidak dilihat dari persenjataannya, tetapi dilihat dari kesungguhannya, dilihat dari mentalnya. Sebagaimana kalau kita lihat dulu pasukan Rasulullah SAW dari waktu ke waktu, dan pasukan-pasukan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya, ini mereka adalah pasukan-pasukan yang ditakuti oleh musuh, bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena persenjataan yang lengkap, bukan karena fisik mereka yang kuat-kuat, akan tapi karena kesungguhan mereka, ketangguhan mereka, sehingga mereka bisa mengalahkan pasukan-pasukan yang besarnya berlipat-lipat dari jumlah mereka. Hadirin rahimakumullah, seperti itu diantara hikmah kita berpuasa, agar mental kita ini menjadi mental-mental yang kuat, mental-mental yang baja. Maka kita dalam beramal, kita dalam berjuang, kita dalam bekerja, ini tidak hanya bertopang dengan fisik kita yang saya katakan di awal, ini bukan sesuatu yang istimewa, tapi meskipun fisik ini juga harus kita jaga, akan tapi kita bertopang pada keimanan kita yang kuat. Ya, jadi dengan berpuasa ini mudah-mudahan kondisi keimanan kita, mental kita ini menjadi lebih kuat, sehingga kita akan bisa lebih baik, akan bisa lebih kokoh, akan bisa lebih kuat untuk terus berjuang di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum, bila ada kekurangan atau salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.